rata-rata orang selingkuh lebih Pasti, jelek ya. Pasti itu pasti bukan rata-rata. Pasti orang tuh selingkuh tuh biasanya selingkuhnya lebih jelek gitu. Iya kan? Agak tipis pembelaan. Cuma maksud gue itulah survival mode di dunia ini, lo tuh harus emang harus yang kayak eto-eto ke bos coba. Terus enggak, intinya nih, gue mah ribut sama orang. Kayak udah kita baik-baik aja hidup kita yang rukun ya, Wak, gitu loh. Udah selesai, ngerti nggak? Mau di belakang kita jumawa, tapi di sepertiga malam gue berdoa sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah manusia itu. Gue gitu, Wak. Gue mainnya jalur langit gue sekarang. Gak usah main-main sama gue. Gue berdoa sama yang di atas. Nah. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Kylian Mbappe. Ganti mulu. Ini bener. Terserah gue dong. Iya boleh. Dan bintang tamu kita kali ini ada Kak Aisyah. Oke. Panggilannya apa? Halo Hati. Halo Besti. Enggak, ya Halo Besti. Halo Besti. Halo Besti gitu. Dan episode kita kali ini masih ditemani sama Iceland Vodka. Jadi kalau kita cheers dulu kali ya. Cheers kali ya. Kita lagi nyangkut nih. Nggak bisa agak dibawa-bawahin, Pak. Agak bisa. dibawahin. Iya. Nah begitu Pak. Masih masalah. Ini kita lagi nyobain yang black tea. Black tea. Ada rasa-rasa dia. Ada banyak. Ini ada yang original, ada yang citrus, ada yang orange. Mantap Jadi lah. kita minum vodka tapi ada rasa-rasa yang menyegarkan, very fresh gitu loh. Betul. Cheers dulu kan ya. Terus aku minum. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa. Sikat. Wah. Welcome to Halo Hati Kak Aisyah. Thank you. Pernah nonton konten kita nggak sih sebelumnya? Pernah di potongan TikTok. Wih, rame itu. Pernah abis ini. Karena belum. Karena waktu itu pernah sekali doang. Abis itu tiba-tiba di FYP TikTok tuh muncul banyak banget. Potongan bocum tuh juga banyak. Waktu itu ngomongin apa ya? Banyak. Iya, pokoknya tentang percintaan cewek cowok. Iya. Dan ternyata memang banyak yang relate sama anak-anak muda ya. Ada nggak yang relate sama kamu Kak? Waktu itu tentang Friends with Benefit ya itu. Oh iya, sempat ya. Season 4, season 3, season 4 gue lupa. Friends with Pokoknya Benefit. ya nggak relate sih, cuman relate sama lingkungan aku. Iya, kehidupan. Karena aku tidak seperti itu. Kalau kamu gimana? Nah, menarik nih. Dibuka premisnya langsung kan. Emang kalau kamu Salah ya, gimana? salah ngomong ya. Kalau Kalau kamu gimana? Coba ke kalian berdua dulu. Kalau kita Friends with Benefit nggak ada. Karena kita udah menjelang serius semua. Iya nggak. Aku sering banget ngelihat pengalaman teman-teman aku aja. Lebih banyak yang suka memilih Friends with Benefit dibanding punya hubungan yang komitmen gitu. Setuju gue. Dan itu tidak menyalahkan juga sih, tergantung deal-dealan lo di awal. Yang penting lo berdua udah saling komitmen. Kalau kita tidak pakai perasaan itu menurut gue nggak masalah. Jadi gue tidak mengiyakan itu, cuman menurut gue ketika orang ada hubungan friends with benefit, nggak boleh dicap kayak gila murahan deh gini-gini, nggak bisa menurut gue, karena itu udah komitmen mereka gitu. Iya. Tapi menurut gue yang salah kadang tuh kalau friends with benefit ini tahu mereka kan udah sama-sama sepakat ya bahwa tidak ada komitmen. Jadi kan sebenarnya satu sama lain mau punya siapa lagi terserah kan. Mungkin gitu. Ya mungkin banyak kali ya Mas, harusnya, Friends tapi with Benefit ada banyak loh gitu. yang merasa kayak nggak bisa, lo tetap punya gue, jadi lo nggak boleh genit lagi yang lain. Kita nggak ada status emang, tapi lo nggak boleh lagi punya yang lain. Karena egois sih itu. Kan namanya lo berhubungan sama orang kan, awalnya friends with benefit, lama-lama kan punya rasa. Iya. Kalau udah punya rasa, kan lo pengen memiliki sepenuhnya. Iya. Kan? Itu lama-lama ada
komitmen yang berubah gitu loh. Jadi enggak, lo nggak boleh kemana-mana, lu kan sama gue, lu kan harus nonton bioskopnya sama gue gitu loh. Kok sama dia gitu. Iya. Dulu diajakin jalan sama dia tuh, diingetin makan sama dia, kok lu ini sih respon juga sih gitu kan. Dari situ orang-orang red flag. Masa kita sama kita jadinya? Nggak bisa langsung red flag dong. Nggak bisa langsung red flag ya dong. Patah aja buat ECMO mah nggak boleh. Patahnya berasa ya Mbak. Tiba-tiba langsung red flag. Iya, nggak apa-apa. Itu coba aja dulu. Dibombardir wah di sini wah. Emang kita kalau di outfront kan tadi santai-santai aja kan. Dia duduk di sini kursi jadi pribadi yang berbeda ya Wak. Gokil podcast ini. Kursi di sini Ini bahas apa sih kalian kalau yang boleh tahu? Nih, gue tuh pengen ngebahas tentang Embur tuh kayak iya bener gitu. Embur gitu. Gimana Cum? Bahasa-bahasa Embur. Pala harus gini ya. Embur gitu. Mulutnya emang agak maju dikit tapi palanya turun. Nah, ya. Gak usah Cum, udah Cum, gak usah pakai embur, gak cocok Cum. Tapi kan gue tuh pengen banget ngebahas karena kita kan cukup sering ngebahas percintaan gitu kan. Berarti tentang hubungannya nih kalau kita bahas. Gue tuh pengen spesifikasi ngebahas tentang personal orang perorangannya. Nah, khususnya gue pengen ngebahas tentang orang-orang yang red flag. Itu sebenarnya ciri-cirinya kayak apa, atau orang yang friendly sama genit itu gimana. Karena waktu kita halo live di Bogor, pas lagi udah off camnya, itu gue nyamperin satu-satu kan penonton kita, terus mereka tuh sempet ngomong, iya gue dicap friendly banget, padahal gue emang ya mau friendly aja. Terus orang tuh bilang itu red flag gitu, dan gue tuh pengen banget ngulik itu. Oke. Seru. Nah, menurut lo emang sebenarnya orang yang friendly dulu deh, kita bahas dari situ dulu deh. Orang yang friendly sama genit tuh perbedaannya apa sih? Menurut gue ada bedanya soalnya. Iya, menurut gue juga ada bedanya. Kalau friendly itu memang bawaan dia aja, bawaan. Jadi friendly itu menurut gue ada dua gitu loh. Iya. Kan banyak kan orang bilang orang kalau terlalu friendly itu biasanya dia nggak punya teman. Enggak juga menurut gue. Friendly itu menurut gue ada positifnya. Memang ini orang emang bawaannya, memang dia suka berteman, memang dia suka berbaur, memang dia suka. Cuman tidak ada intensi apapun gitu loh. Ramah ke semua orang. Ramah ke semua orang gitu loh. Walaupun kadang kelewat batas ya mungkin ya. Karena kelupaan, kayaknya gue terlalu ramah deh gitu kan. Lu ketemu lawan jenis lu ternyata dia punya pasangannya cemburu, wajar dong. Kayak, lu ngapain ngurusin laki gue gini-gini. Tapi ada, kalau genit itu orang yang punya intensi menurut gue. Dia tuh memang caper aja, dia tuh memang seek of attention ya kalau bahasa sekarang. Anjay, keren banget gue. Dia tuh memang seek of attention aja gitu. Dia ya semi gatel lah bisa dibilang. Caper. Jadi menurut gue itu dua hal yang berbeda. Cuman kalau kita bahas friendly nih, lu boleh friendly, cuman lu harus tahu ketika lu punya pasangan, lu nggak bisa friendly itu lagi. Apalagi kalau gitu. Kelawan jenis. Apalagi kalau kelawan jenis gitu loh. Apalagi kalau kelawan jenis betul. Karena gini ya, kalau kita punya pasangan, pasti kita berharap sebaik-baiknya pasangan kita ke orang lain, kita berharap kita diprioritasin. Ngerti nggak? Misalkan pasangan gue bawain gue makanan gitu. Misalkan pasangan gue bawain makanan, rasanya enak dong. Tapi kalau pasangan gue bawain lo makanan sama teman-teman lo dibagiin satu-satu, itu beda. Oh iya ya, karena perhatiannya terbagi. Jadi nggak spesial. Jadi suatu hal yang beda gitu loh. Dan itu bisa ngebuat kita tuh rasanya jadi kayak, oh gue nggak ngerasa lu pasangan gue gitu. Ya, karena kayak gitu ke semua karena orang. Apa yang gue dapat, orang lain juga dapat. Bedanya apa gitu loh? Spesialnya gue tuh apa gitu loh? Walaupun mungkin kadang enggak kok, lauknya lebih gue banyakin lu pahanya 2 gitu. Misalnya gitu. Wirausaha kalau itu. Nah biasanya gitu kan, lu lebih enggak kok ini beda gitu. Gue ngasihnya beda karena gue ngasih lu, jadi gue ngasih mereka semua juga atau apa gitu. Nggak, menurut gue kalau ketika lu sudah berpasangan dan lu masih friendly, itu jadinya caper. Itu makanya kayaknya kalau friendly sama genit itu dua halnya bisa dibedainnya tuh dari kalau friendly lo ke semua orang ramah, tapi kalau genit lo nggak ke semua orang ramah tapi spesifik, kayak misalnya kalau cewek ya ke cowok doang baiknya, tapi ke cewek nggak diajak ngobrol. Ada kan tuh yang tiba-tiba kayak gitu. Oh ada, teman saya baru ngalamin. Baru. Ya, geng ibu juga. Geng kita dah. Ya yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ya mau friendly ya friendly-nya ke semua orang, jangan ke satu orang doang. Iya benar. Iya, kalau mau friendly tuh jangan kayak yang punya duit doang. Banyak tuh yang begitu tuh. Atau yang punya power doang. Iya. Kalau lo friendly ke semua orang. Jangan friendly ke yang tajir. Emang ada pengalaman kayak gitu, Cum? Banyak teman-teman saya. Yang paling ngilfilin apa? Ya yang apa ya? Karena gue ngeliat perbedaannya ketika dia ketemu orang-orang yang teman tongkrongannya atau di bawah dia kayak, oh ya udah biasa aja gitu. Cuman ketika ini orang biasa aja, baik gitu loh. Tapi ketika lu ketemu orang-orang yang lu ngerasa di atas lu ngerasa gua harus caper nih sama dia nih, kayak kok lu baik banget sama si
kan. Oh, beda nih treatmentnya. Beda nih treatmentnya nih gitu, jangan gitu. Jangan jadikan friend lu sosok, gue orangnya emang friendly aja, cuman kok pilih-pilih gitu. Ya, kalau itu bawaan, kalau friendly itu bawaan lu nggak pilih-pilih deh gitu. Berarti lu emang punya intensi tertentu, emang lu caper aja anjing. Iya. Tapi emang gue sempat baca juga dari Instagram yang mudah bergaul, dia juga lumayan ngerangkum. Oke. Sama kurang lebih sama yang kalian bilang, kalau orang friend itu ramanya nggak pilih-pilih, bener tadi tuh. Kayak baiknya ya sama siapa aja, pokoknya baik aja gitu kan. Mau lawan jenis, mau sama jenis, sama rata. Sedangkan kalau orang genit tuh ramanya pilih-pilih, yang tadi kita bilang. Mungkin cuma sama lawan jenisnya aja, atau orang-orang yang mungkin dia respectin aja. Bisa jadi karena dia berduit, bisa jadi karena dia berpower, bisa jadi karena dia lebih eksis dan segala macam. Itu orang gitu tuh. Banyak cuy di dunia ini. Kedua orang friend tuh cukupnya dan benar. Iya sih. Terus kalau orang friend itu kayak lebih ke semua yang dilakuin tuh secukupnya, sewajarnya, ada batasan lah gitu. Kalau orang gede tuh enggak, justru lebih berlebihan. Gaspol. Iya, effortnya tuh lebih gila-gilaan, kayak apa ya? Mungkin lebih heboh, dibela-belain banget, apa-apa tuh kayak diusahain banget gitu. Sedangkan kalau orang friendly ya secukupnya juga bisa, nggak bisa ya udah gitu kan. Sama tahu batasan. Kalau dia udah punya pasangan, khususnya udah punya pasangan. Kalau orang friendly tuh ya walaupun gue friendly, gue ngerti nih kalau gue udah punya pasangan atau orang itu udah punya pasangan. Jadi apa yang gue ngasih ke lu juga ada limit-limit tertentunya. Sedangkan kalau orang genit tuh nggak peduli gue udah punya pacar atau lu udah punya pacar, nggak peduli gue. Pokoknya gue masuk aja. Iya, kalau genit lebih penyakit sih menurut gue. Iya, sama sifat. Dan tau nggak orang genit suka ngomongnya apa? Apa? Aku kan udah lama temenan sama dia. Dia kan cuma teman aku doang. Biasanya ngomong gitu siapa? Jujuran nih. Kaum apa biasanya ngomong kayak gitu? Cewek sih. Ya udah. Lebih baik cewek sih. Biasanya video sosok ngebela nih biasanya. Enggak, gue setuju yang ini. Kenapa sih begitu? Maksud gue gini loh, kalau lu tahu lu tidak bisa ke satu orang, ngapain lu punya komitmen sama satu orang itu? Tapi kadang-kadang ada emang yang teman kita beneran, ini cewek-cewek boleh backupnya dong. Iya kan, kadang-kadang ada yang teman kita beneran. Aku backup nanti. Iya bener kan, kadang-kadang ada emang yang teman kita beneran. Kadang nih cowok tuh terlalu sensitif kalau udah masalah ceweknya, jadi nggak bisa ngebedain tuh bahwa kita sebenarnya udah punya boundary sendiri kok. Cuy, lu nggak bisa bilang terlalu sensitif, gimana ya? Kita ketika lu punya pasangan, lu punya perempuan, lu tahu lu awalnya sama dia dari teman gitu. Oh iya juga sih, tapi ya. Lu tahu awalnya dari teman. Dan lu tahu kan cowok kalau udah suka. Iya. Lu mungkin si cewek ini ngerasanya, iya sih. Lu berlebihan aja, orang gue temen doang, orang gue cuma gini doang. Cuman lu nggak tahu di hatinya tuh cowok kayak gimana. Cowok tuh kalau suka tuh kadang nggak kelihatan, bos. Iya, tapi ya kan? dengerin dulu. Oh iya, bener. Cowok suka sama lu, kadang nggak kelihatan. Biasa aja normal. Tapi karena nggak kelihatan, lu ngerasa dia temen, lu cerita semuanya. Semakin lu cerita, dia makin tahu kelemahan lu dan dia ngisi kelemahan itu. Lama-lama cewek sendiri yang buka hati buat dia. Beres urusan. Iya, tapi rata-rata nih ya, cowoknya juga nggak bisa ngelihat nih kalau ada cewek-cewek yang sok friendly ke dia. Ih, serem banget. Bener tahu? Iya, betul. Cowok tuh suka nggak tahu kalau misalnya nih cewek tuh genit. Nih cewek tuh lagi mencoba nge-approach lo, tapi lo mikir kayak sok dengan positif thinkingnya dia ya kan, positif dirinya dia, vibesnya dia kayak ya enggak, aku juga nggak ngerespon apa-apa. Iya, gue tahu, tapi ini lagi red flag nih yang ini nih. Lu jangan bukain pintu walaupun lu nggak ngerespon. Betul. Begitu. Nah, gue suka sama kalimat bukain pintu. Oke. Karena ketika cowok digenitin cewek itu, kan kita nggak buka pintu kan? Kita nggak buka pintu. Cuman yang tadi gue jelasin, cewek itu biasanya, tapi kan cowok biasanya sadar. Percaya sama gue, cowok itu selalu tahu cewek yang genit sama dia. Cewek yang cerdas, cowok tuh tahu. Dengan cara apapun ya? Dengan cara apapun. Harusnya. Karena gini, karena kita punya standar, lu ngapain ngasih gue minum? Misalnya lu bukan pasangan gua. Mbak, com nih minum atau apapun lah. Geser-geser kecil. Iya. Kita tuh sadar. Nempel-nempelin itu berlebihan. Itu berlebihan. Karena ada yang nggak sadar, cum. Gua nggak tahu kalau itu. Karena itu tau gak sih, kita nempel begini nih set gitu. Terus dia nggak sadar kalau itu sebenarnya cewek itu red flag, ya kan? Masa nempel-nempel dengkul? Ada lagi ngobrol. Begini. Iya. Tadi gue diceritain off air. Jatuhnya gila sih. Iya, ada. Mungkin sakit-sakit kaki kali Mak dia mah. Bisa jadi. Ada juga cewek, misalnya cowok nih suka nggak sadar, cewek ini di tongkrongan itu misalnya di tongkrongan itu banyak kan cowoknya. Tapi ada ceweknya juga. Dan cewek ini kebetulan ada pasangannya nih, ada lakinya di situ. Nih cewek nih, si cewek yang sok friendly padahal dicaper aja itu, nggak ngerespon si ceweknya, tapi ngerespon mulu si lakinya.
Nah lakinya suka nggak sadar kan, karena dia ngikirnya ya ngobrol aja, gitu kan. Nah itu juga, jadi kayak mungkin perempuan suka gampang juga ngebuka hatinya tapi kebawanya pakai perasaan. Sedangkan laki-laki menurut gue lebih gampang ngebukanya tapi dia lebih gampang juga buat nepisnya gitu. Karena gini, dua perbedaan. Kalau laki itu sadar kalau cewek itu friendly, cewek itu suka sama dia. Cuman kita, oh ya udah gitu. Yaudah, santai aja gitu. Santai aja. Nggak ada actionnya. Cuman kalau cewek, pasti kan mindsetnya, dia temen gue doang. Dia temen gue doang. Temen gue cerita, gue main sama dia. Semakin lo main sama dia, semakin lo dekat sama dia, dia akan makin lihat kelemahan lo yang bisa dia isi. Ketika dia udah bisa ngisi kelemahan lo, secara nggak langsung hati lo akan terbuka. Apalagi kalau lo ngeliat kekurangan di cowok lo. Iya benar-benar. Setiap cowok tuh pasti punya kekurangan, Fir. Iya kan? Apalagi sekarang itu kita lebih banyak fokus ke kekurangan pasangan kita daripada kelebihannya gitu loh. Nah si kampret ini datang kayak ngasih lo kekurangan-kekurangan itu diisi kan, jebret. Kebuka nggak hati lo? Lengahnya di situ akhirnya. Minimal adalah poin di mana, minimal adalah poin pertama adalah, kok laki gue nggak bisa kayak dia ya? Iya. Itu. Kayaknya dia lebih baik dari Kayaknya dia lebih baik dari laki gue. Padahal bukan begitu. Tapi tau nggak, cewek juga ada perasaan kayak gitu tahu sebenarnya. Makanya kenapa kita lebih cemburuan, kita juga cemburuan. Iya lumayan. Tapi kita tuh lumayan ngomong, bisa ngomong dibandingkan laki-laki. Tapi kalau misalkan gini, kenapa kita takut ketika cewek kita terlalu friendly? Karena kan cowok itu action. Iya. Cowok itu gerak gitu. Cowok itu gerak. Jadi cewek itu nunggu kan, kan makanya kita takut cewek kita di-actionin orang. Tapi kalau cowok, kita kan yang action. Jadi kalau kita diem, cewek itu sampai nyenggol-nyenggol denger kok. Itu beda urusan. Gue demen. Itu beda urusan, itu udah jablay. Ini jablay. cocok di template CapCut, habis itu jedak-jeduk. Iya. Biasanya cewek itu ngasih kode-kode kayak, lu nanti gimana, nanti lu datang jam berapa gitu kan. Gue nanti makan siang bareng gitu kan. Iya. Emoticon itu ternyata di Instagram bisa buat main games. Ada. Oh iya? Ada. Oh, cewek ngechat kayak gitu? Iya. Maksudnya caper-caper aja. Caper-caper doang kan? Apapun celahnya ada ya? Yang take action cowok kan? Nanti lo dateng nggak gitu? Iya, yang take action cowok kan? Makanya kalau misalnya ada yang genit sama kita ya udah, orang gue nggak take action kok. Tapi kalau ada yang genit sama lu terus friendly sama orang, dia take action, itu yang bisa ada sesuatu yang berbeda. Makanya karena ini dari sisi cowok ya. Dari cowok, kenapa kita lebih worry ketika cewek gua friendly ke orang daripada ada orang demen sama gua friendly, udah biarin aja gitu. Gua tahu boundariesnya gitu. Benar. Ya kan? Dari kamu, Kak? Karena kalau misalnya menurut aku friendly tuh boleh selama single. Jadi kalau misalnya udah punya pacar, ya udah dibatasin aja. Gue setuju. Karena ya ada hati yang harus dijaga juga, dan kadang-kadang kan susah ngejelasin kan, udah sahabatan lama sama dia, ya pacar kita juga teling kayak tahu dari mana udah sahabatan lama, nggak tahu juga di belakang kayak gimana kan. That's why mendingan ayo udahlah batasin aja. Aku yakin juga mungkin teman-teman cowok aku yang dulu kalau misalnya mereka udah punya pacar pasti pengennya tahu juga. Gue nih nggak ada di situ buat pergi berdua lagi gitu sama laki, pasti gitu kan. Iya, kadang si kampret ini kayak lu gini loh, lu punya pasangan, cuman gue nggak enak, udah bangun hubungan sama dia lama gini. Dia juga tahu lu punya cowok gitu. Dia juga cowok, dia ngertiin. Dia pasti ngerti. Dia ngertiin. Gitu. Kita aja cowok kalau punya pacar, kita ngilang dari tongkrongan, mereka ngerti kok lagi pacaran. Lagi bucin dia gitu kan biasanya kan. Beres gitu loh. Kenapa lu harus lebih memikirkan perasaan temen lu yang lu jaga, harus lu jaga banget daripada perasaan pasangan lu gitu. Atau nggak kalau misalnya win-win solution, ajak aja. Kalau gue sih lebih kayak gitu ya. Iya, gue juga. Gue ajak aja nih, cowok gue ayo bergaul sama ini teman-teman gue kenalin. Cowok gue juga gitu. Nggak mau gue. Kenapa? Ngapain lo punya teman-teman cowok lu bawa gue? Aneh menurut gue. Kalau lu punya teman-teman cewek lu bawa gue, oke. Iya. Kenapa gitu lu, Cung? Nggak aneh menurut gue. Anehnya kenapa? Kenapa gitu? Aneh menurut lu kagak mau berteman sama semua orang, Cung. Ngapain lu punya teman-teman cowok banyak, ngapain? Kak, emang gitu, Kak? Enggak, gue sih temen aja. Misal kayak gue di stand up, rata-rata stand up kan banyak kan laki gitu kan. Nah laki gue nggak ngerti. Nah kalau itu kan komunitas kerjaan gitu loh. Kalau nongkrong sama temen-temen aku cowok, terus gue dateng kan cowok 4 orang, anjing aneh banget. Iya enggak, misalnya terus bawa gue cewek gue, enggak tuh aneh. Enggak, misalnya gini, ini skenarionya lo datang, cewek lo, terus habis itu dia punya teman 2 cewek 2 cowok juga. Oh normal. Boleh kan? Boleh. Kalau tongkrongnya cowok semua gue nggak mau. Iya itu kayak maksudnya. Kalau ada cewek, ada cowoknya. Iya. Gue lumayan tipe yang gue berusaha untuk kenalin laki gue ke semua circle gue. Kalau gue gitu. Karena gue pengen transparansi di semuanya. Karena gue nggak mau suatu ketika gue nggak dikenalin ke seluruh circle lu. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi balance lah ya? Iya, jadi gue mau daripada lu juga nanti mikir gimana segala macam, gue mau transparansi nih, karena gue juga nggak mau kalau nantinya lo nggak ngajak gue juga, atau lo nggak batasin circle lu yang boleh kenal sama gue. Nah gue nggak mau itu terjadi, jadi better gue duluan tuh. Kadang kan cowok suka ada kayak gitu kan egonya, misalnya
ya teman-teman kamu cowok semua ngapain? Bisa jadi tuh kayak gitu kan. Nah gue tuh lebih ke ngejelasinnya pakai bahasa yang mungkin dia bisa terima. Misalnya kayak, ya karena aku mau kamu tahu semua circle aku. Karena kalau kita berhubungan yang harus kita terima tuh semuanya. Kalau gue gitu ngejelasinnya, kamu tuh harus terima circle aku, masa lalu aku, teman-teman aku, pekerjaan aku, musuh-musuh aku pun harus lu accept nih. At least kalau lu nggak bisa terima sepenuhnya, lu datang dulu buat kenalannya. Nanti lu pilih-pilih baru terserah. Tapi jangan lu langsung menolak, langsung denial kayak gitu. Gua akan tersinggung karena sebelum lu kan gue juga kenal mereka dulu. Jadi better gue kenalin dulu masuk, lu baca nih skemanya. Oh ternyata lu nggak suka. Ya udah gue jadi tahu nih. Oke limit gue di sini. Karena orang nggak akan tahu sebelum kita dikasih tahu, Cum. Iya betul, gue setuju. Bener juga sih caranya Firda. Cuman nggak berlaku sama orang yang mageran. Sama introvert. Lo kayaknya lebih ke mager ya, emang. Iya. Mager gue. Cuman kalau misalkan lu dari awal bilang, gue punya sahabat ini 5 orang gitu. Iya. Gue akan baik ke mereka. Gue akan respect ke mereka. Gue akan, lu kalau main aja, lu ayo nongkrong sama mereka gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Dan lu kenal teman-teman gue juga nggak apa-apa gitu. Gue nggak masalah. Cuman kalau kayak lu gitu, gue punya cewek kayak lu, temennya ngantuk-nyampuk di mana-mana. Habis waktu kerja gua nongkrong doang. Ya kan, gue dari satu geng ke geng lain. Iya. Habis ini geng TK, geng SMA. Iya, wah nggak bisa. Karena gue kan lumayan, temen gue di mana-mana lumayan agak gitu. Jadi gue nggak tahu ya, ini lumayan egois atau gimana ya. Karena gini, gue kalau ketika gue punya pasangan, gue tuh lebih baik memperkecil semua yang di luar. Jadi selain kerjaan sama, ya, selain kerjaan ya, orang-orang. Jadi oke, gue waktu belum pacaran, temen gue di mana-mana, makanya lu mungkin kalau pergi sama gue ngetos sana, ngetos sini, ngetos sini. Tapi mau cowok mau cewek ya. Tapi ketika gue punya pasangan, gue lebih baik menutup itu semua. Bukan berarti gue tidak mau punya teman. Enggak. Membatasi. Ya, gue membatasi semua hal yang, karena kan lu pacaran aja, hubungan aja udah pusing ya, menurut gue. Jadi ketika lu punya teman ini, pusing sama kaya. Pasti semua orang pacaran pasti pusing dong. Jadi gue lebih baik, gue tipe orang yang membatasi kayak, udahlah gue nggak usah temenan, bukan nggak usah temenan ya. Gue nongkrong seminggu 4-3 kali gitu. Sekarang gue mendingan seminggu nongkrong di satu tempat, udah di situ doang. Tapi sisanya gue sama cewek gue. Karena kan gue mau bangun sama lo gitu. Jadi kalau misalkan gue mencoba menutup itu, terus lo mencoba lagi mau temen-temen lo banyak, gue pusing sendiri, gitu. Karena kan banyak kan cewek juga nggak mau bisa terima kan kalau cowoknya nongkrong sana, nongkrong sana. Belum tentu cewek bisa terima. Apalagi kalau cowoknya pernah bikin salah. Benar. Makin susah dong. Selingkuh gitu ya. Iya. Nongkrong sana kan cewek kan lebih nggak suka terima kan. Cuman kenapa gue harus menerima lo nongkrong sana? Gue nggak apa-apa sebenarnya, cuman cuy, gue mendingan kita duduk, kita ngobrolin kita gitu. Kita hahi daripada ngobrolin temen lu, ngobrolin temen gue. Ngapain gitu, udah seru-seruan berdua aja. Gue orangnya memang mungkin ego ya. Ego ya, gue lebih baik kecil cuman seru gitu loh. Iya. Benar-benar. Kalau gue lebih ke tipikal, karena kan gue nggak tahu kapan gue ketemu dan bekerja bersama orang-orang di karena rata-rata circle gue tuh emang orang-orang ya nyinggung dengan kerjaan gue semua, entah kayak stand up, entah di bidang yang lain gitu-gitu loh. Jadi gue sebisa mungkin mencoba mengenali dulu, tapi itu pun juga ada konteks. Misalnya kayak gue mau open mic nih, ya sebelum gue open mic, gue ajakin dia dulu nongkrong, misalnya pas gue lagi kombut atau apa, untuk memperkenalkan dunianya. Jadi dia biar nggak kaget. Iya, nanti kalau nggak juga besok gue janjian lagi ya, gue mau nongkrong ya sama teman-teman gue yang ini, kamu harus ikut ya, bla bla. Nggak kayak gitu juga. Kebetulan aja misalnya gue lagi mau ketemu sama siapa, gue tuh ada bridgingnya. Oh, ada approach-nya tersendiri. Ada approach-nya tersendiri. Dan lo yang paling ngerti juga cowok lo pasti kan. Iya, jadi gue takut kalau nantinya dia malah jadi ngerasain kayak tadi dia bilang gitu. Kayak gue males harus tiap hari tuh energi gue habis dan bla bla gitu. Cewek gue kan sering nongkrong sama temen-temennya ya. Dia demen kalau ada gue. Lu pada demen nggak kalau misalkan? Demen, enak kayak nggak usah ngomong nggak apa-apa deh. Iya. Yang penting ada aja. Tapi kadang kan kita kalau nggak ngomong, aduh nggak enak ya sama cewek gue nggak ngomong lagi gitu. Gue sih lebih butuh kehadirannya aja ya kan pasti kalau cewek. Cewek tuh lebih seneng, makanya kan dibilang cewek tuh kalau udah pacaran habis hilang dunianya, udah tinggal lakinya doang. Laki juga gitu deh kayaknya, enggak ya? Tadi bisa, lumayan kan bisa juga. Cuma versinya kalau kita mau nggak, maksudnya dunia tuh hilang apa-apa berdua, tapi kemanapun itu ya berdua. Kalau dia kan benar-benar kayak ya kita berdua udah kita batasin gitu loh bedanya. Kalau gue tipenya gue suka banget bawa cowok gue ke circle gue biar dia nyambung aja sama jokes gue gitu-gitu loh. Dan gue ngerasa cowok gue tuh kan tipenya introvert ya sebenarnya. Oza Rangkuti. Gitu. Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya Oza kan aslinya
kalau kita mungkin ngelihat di konten tuh lumayan cincong gitu kan. Aslinya tuh kan diem banget. Diem banget kayak ya udah, gue sih mewajarkan itu dan gue happy aja kalau misalnya yang penting ada dia dan dia mendengarkan kok. Kayak selalu iya gimana abis itu ngikutin perkembangan ceritanya tadi seru ya kayak gitu. Dan gue nggak expect dia buat harus nimbrung nyambung sama teman-teman sebenarnya. Berarti nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Yang penting hadir aja. Kalau di sekolah kan absen kehadiran. Betul, merhatiin gue itu serah. Yang penting hadir aja. Tapi menurut gue semua itu memang siklus aja sih Cum. Kalau pacaran di awal-awal kayaknya menurut gue memang perlu untuk kita saling tahu dunia masing-masing. Bener. Nanti lama-lama kekikis dengan sendirinya. Kikis kayak mungkin kayak cara lu tadi. Oke, gue mungkin lebih memperkecil lagi nih. Karena yang ini udah aman nih, udah beres gitu. Jadi once kita nanti ketemu apa segala macam, lu juga udah gue pastikan aman gitu. Kayaknya itu sering berjalannya waktu akan mulai kebentuk dengan sendirinya kok. Iya. Dan kayak teman-teman yang ternyata nanti akhirnya nyambung sama pacar gue atau mungkin teman-temannya cowok gue yang nyambung sama pacar gue, kayak seiring berjalannya waktu juga bakal tebang pilih aja. Nanti kita akan membuat gengnya. Geng sendiri. Sendiri gitu, Mbak. Bridesmaid ya. Tapi gue mau nanya deh. Tadi gue menarik banget ngomongin Oza yang soal introvertnya kan. Kayaknya kita tuh tipe cewek lumayan ekstrovert parah gitu lumayan, kan. Lumayan bisa, lu mau dibawa kemana aja tuh kita masih bisa survive lah, masih bisa enjoy gitu kan. Lu gimana Kak cara mencocokologinya? Karena iya tuh gimana tuh? Lu penasaran gak sih? Ekstrovert sama introvert. Iya. Malah nyambung gak sih? Ya gue lumayan begitu soalnya. Jadi konsep pacarannya adalah enak kan? Jadi kita kayak sepanjang perjalanan gue kayak kita cowok kayak iya betul, iya itu benar sekali. Selesai. Jadi tidak ada perdebatan yang kayak gimana, tapi alhamdulillahnya ya kalau cowok gue dia untuk masalah case serius ya bisa berkomunikasi dengan jadi tahu mana. Kalau gosip-gosip kan cowok biasa suka males kan, capek iya gue gosipin apa, oh iya emang kayak gitu ya, oh gitu, paling gitu-gitu doang kan. Tapi kalau masalah yang menyangkut kita berdua alhamdulillah aman aja gitu. Tapi pernah gak sih kalau ngerasa lu ketemu temen lo nih, energi lu kan keluar semua tuh, habis tuh terusnya sama pacar lu bakal turun atau gimana? Karena itu gue lumayan lagi struggle di situ tuh. Oh kayak, jadi misalnya kayak kan laki gue kalau ngumpul satu lighting banyak banget, lumayan rame banget nih kan. Nah bisa gue ngumpul nih sama mereka nih sama temen-temennya, kan energi gue kebuang tuh ngobrol, bla. Entar nih pas udah pulang gue mau capek aja. Jadi nggak ngobrol lagi sama laki lu? Ngobrol tapi karena sekenanya. Karena kan dia tipe kalau yang introvert. Berarti obrolan di sananya lu nggak kena. Nggak, kan dia jadi capek nih. Iya. Jadi kan dia yang diem, sedangkan gue dibawa nih sama lu ke tongkrongan lu. Jadi gue backup energi lu nih, berarti gitu. Nggak tahu itu salah tahu Fir. Nah gue nggak tahu, ini kan gue lagi ngomong, gue lagi struggle. Belum dulu. Gue kan lagi nanya, ini gue bertanya. Bentar lah, kena lo sama gue lo. Iya oke. Jadi kan gue ngerasa karena lu bawa, kalau gue diem aja juga takut gue yang kena. Ya udah nih gue asik nih. Niat lo baik, cuman gitu salah. kan. Tapi emang respon dari sananya? Bagus. Oh iya. Iya bagus depan dia. Oh, di belakang. Sekarang gini, cowok lo bawa lo, ya kan? Ke tongkrongannya. Ada 8 orang. Cowok lo yang bawa lo diem aja. Ngapain lo ngoceh-ngoceh? Tapi kan gak gitu kan? Enggak gitu. Dia ngobrol, cuma kan lo tau laki gue kan emang agak-agak begitu kan tipenya kan. Jadi gue tuh nggak mau nanti orang ngiranya kayak ini lagi berantem ya, ini lagi. Jadi gue berusaha. Nah dia nimpalin kok, tapi secukupnya. Oh emang pendiam tipenya kali cu. Emang dia. Ngomongnya pelan sih, suaranya pelan sih. Gue kadang gimana? Oh iya emang nah, soft spoken. Iya. Ntar nih pas udah berdua. Misalnya lo ngomong gitu kan? Iya sih. Nah pas udah berdua nih, kayak energi gue tuh udah nggak sefull yang tadi di sana kan. Karena udah habis. Iya masih ada tapi nggak segede gitu lagi. Karena kan gue mikirnya dia di sana gue harus pretend to be. Ketika gue sama lo ya gue jadi diri gue nih. Yang gue nggak harus untuk sepenuhnya lagi. Tapi lo mau ngapain ayo gitu. Ya agak lumayan menurut gue ya. Kenapa sih harus begitu? Biar aman aja. Makanya cum, temen lu dikit cum. Aneh ya orang. Ada loh orang-orang kayak kita yang harus kayak kita ketemu klien aja, mohon maaf sekarang nih. Orang muka dua itu dinormalisasi anjir. Karena itu adab sih kalau menurut gue. Karena lo kayak nggak mungkin dong, misal nih lo kesel sama orang. Anjing gue kesel banget ya sama lo. Kayak nggak mungkin kan, pasti kayak beres. Ganjir, gue mesti ada muka yang harus gue jaga. Debatin deh. Ini mah gak ngerti. Gue gak segede-gedeknya mungkin nih, misal gue ngomongin gitu ya di belakang. Gue bakal pura-pura baik tetap. Iya. Enggak. Gue mending gak gue temuin aja. Gue mungkin muka gue gak enak, tapi gue bisa. Gue kan baik kalau gak sengaja ketemu, karena gue gak dendam sama lo. Cuman kalau tiba-tiba ketemu, misalnya lu dari sana nih, gue mendingan muter 15 km.
biar nggak ketemu. Nggak usah lah. Mendingan menghindar. Yang real yang bagus sih teman-teman yang bagus kayak gini. Kayak gini salah. Ini salah. Ini salah. Maksud gue kalau orang ya kalau orang udah kita. Gak usah takut aja. Gue udah banyak hujat di sini. Tenang aja. Enggak, cuman maksudnya kadang-kadang kalau cewek kan mager ribut, Mak. Kayak gue juga mager kayak. Tapi mager ribut lo omongin terus anjir. Bohong di tongkrongan nggak lo ngomongin lagi. Enggak, gue omongin tapi dikit-dikit aja. Kayak maksudnya omongin gue seru-seruan aja. Emosinya doang. Pembelaan lagi buat ngeluapin. Kebenaran lo ke diri sendiri, gue bilang. Gue yakin juga yang cowok pasti kayak gitu. Ada lah beberapa yang kayak gitu. Ada pasti, ada. Ada kan? Cuman kan nggak mungkin. Misalnya gue benci banget. Lu kayak deket banget sama gue deh, cuma tapi kan ngobrol. Enggak deket sama lo, gue. Ini kayak omongan rumpi tetangga ya, Mak. Iya kayak pokoknya ya udah senyum-senyum aja padahal ya jangan tahu. Nggak boleh ya. Ya gue berubah deh. Jangan gampang pasrahan. Di sini harus debat konteksnya. Gue gak bisa, gue kayak salah deh. Kayak gue semua pendapat lo berdua tuh kadang ada benernya. Tapi gue nggak bisa. Ada enggak soal gue nggak bilang ya. Kalau penonton gue nggak tahu, netizen ya gue nggak tahu. Cuman maksudnya ya gue orangnya gampang berubah gitu. Jadi kayaknya bener juga ya apa yang Bocum bilang. Enak tau. Sini nih enak banget, bener. Jadi lu nggak pernah ada. Aduh, besok gue harus pura-pura ini depan dia. Maksudnya kalau orang udah bikin salah sekali. Iya, kita maafin. Kita cut off. Enggak, kita maafin. Oh, maafin dulu. Orang bikin salah 2 kali, kalau bisa kita tegur, kita tegur. Kalau nggak bisa kita tegur, kita maafin. Orang bikin salah sekali, lu datang pas dia meninggal doang ngelayat. Karena itu kewajiban lu seagama. Iya bener sih. Kita tetap dapat pahala. Sama kan dosanya udah dihapus. Kalau cewek kan kenapa lu harus kayak malah ribut aja. banget sama dia gini. Besok minggu depan lu temenan aja. Hey, gitu lagi. Iya kan? Emang cewek malah ribet aja. Lu berdua malah ribet. Iya. Enggak, mager nambah musuh aja kayak ngapain. Iya gitu. Hidup cewek kan kompleks nih, lu tahu. Tapi secara nggak langsung lu musuhan. Iya, dalam hati. Ya kenapa dong? Kesel aja, nggak musuhan, kesel aja. Ya. Gue mungkin harus banyak adaptasi sih sama. Iya, enggak, tapi kayaknya gue abis ini bakal menerapkan yang kayak Bocum, Fir. Kayak dosanya lebih dikit nih yang Bocum. Insya Allah itu juga. Iya enggak, masa temennya dikit, dosanya dikit juga. Karena dia kan bilang, ya udahlah lu ngapain. Kayak kalau misalnya gue benci sama lu Cum. Tai lo gitu. Ya nggak apa-apa, kenapa gue tainya? Kan enak. Iya, minggir lo gitu. Oh ya udah, silakan lewat. Gue nggak bisa Cum. Tapi kan itu malah jadi membuat satu pertikaian tadinya harusnya kecil, bisa kita minimalisir iya sih, jadi bener. besar. Itu kalau mikir negatif, kalau mikir positif bisa jadi dia bisa selesai. Iya. Masalah bisa selesai. Nah, kita kan lihat dulu orang yang biasanya kan orang-orang yang kita keselin emang orang-orang yang kita ya tone deaf, nggak tahu kalau dia ngeselin. Iya, makanya mendingan kita nggak usah ngobrol sama dia kan. Nah, yakin minggu depan nggak ketemu. Sama siapa? Sama ini temen-temen juga. Yang mana nih? Lu paham kan? Yang mana nih? Kata lu lagi banget ketemu aja, gue nggak mau ngobrol. Enggak, lu ngobrol. Enggak. Emang lu ada momen? Ada dia. Ada. Siapa orangnya? Yang mana? Pasti kayak di belakang ngomongin habis itu ketemu kayak, hei apa kabar? Gitu kan lo? Firda tadi di studio baru ini. Firda yang itu kan orangnya, iya cuma itu. Oh, tapi gue nggak kayak gitu, yang mana siapa? Lu bintang tamu kesini bisa dihitung. Tapi ya nggak, itu kan namanya tetap ada nilai plus Fir. Itu namanya manusia beradab, sumpah. Iya kan? Itu bukan pembelaan, Cum. Agak tipis pembelaan, cuman maksud gue agak ngerti gak sih? Agak tipis pembelaan. Cuman maksud gue itulah survival mode di dunia ini, lo tuh harus emang harus yang kayak eto-eto ke bos coba. Iya, bos lo pada nyebelin kan pasti. Enggak, maksudnya bukan bos di sini ya. Bos di sini baik gitu. Misal yang nonton gitu kan. Misalnya bosnya galak, lo kan nggak mungkin. Tapi kan lo ada kebutuhan. Nah, sesama manusia. Lo kalau sama temen ini lo kebutuhannya apa? Masih bisa ada beberapa. Ketahuan busuk hatinya. Makin ngobrol makin kelihatan busuk. Tapi kalau nggak apa-apa jawaban itu oke. Kenapa zaman sekarang image di hadapan orang itu sangat amat penting gitu loh? Lu bantuin jawab lu, Fir. Enggak, gue nanya. Enggak, gue di komen nih. Hostnya debat lu berdua gitu. Image di zaman sekarang itu sangat amat penting. Sebenarnya bukan image-nya sih, cuman kayak nggak mau selek-nya itu, Cum. Ya kan, Fir? Karena mau jaga image. Itu juga. Itu betul. Iya, maksud gue kenapa image tuh sangat amat penting gitu loh. Tapi di episode ini gue paling ini loh. Iya, karena apa? Gue biarin. Ini fake atau real? Real. Kita habis ngomongin yang fake ya. Ya karena ya kerjaan juga mungkin kali ya. Kerjaan pertama sama circle juga berpengaruh. Apa pengaruh circle di hidup? Ya kayak maksudnya kita kan kerja masih butuh manusia nih, ya kan? Jadi sebisa mungkin baiklah sama semua manusia. Iya. Walaupun itu pura-pura gitu. Itu namanya nggak baik.
Daripada menghindari pertikaian, lebih baik kita pura-pura biar itu gitu gak menyakiti orang lain juga. Gue juga nggak ngerti sama apa yang gue omongin. Yang penting gue baik aja nih Iya. Kayak gue tuh males intinya nih, gue mau ribut sama orang. Iya. Kayak udah kita baik-baik aja hidup kita yang rukun ya Wak, gitu loh. Udah selesai, ngerti nggak? Mau di belakang kita jumawa, tapi di sepertiga malam gue berdoa sama Allah. Iya. Ya Allah, hancurkanlah manusia itu. Iya. Gitu Wak. Jadi Gue mainnya jalur langit gue sekarang. Nggak usah main-main sama gue. Gue berdoa sama yang di atas. Nah, itu mantep Udah, tuh. gue ngomongin lagi sama manusia. Iya. Iya, karena kayak Nggak ada yang ngapain bisa ya dipercaya terlalu kita intuin banget gitu, masuk banget tas segala macam. Gue aja lihat story WhatsApp aja gue pilih-pilih. Ngapain gue terlalu harus kayak ngapain liatin repot? story WhatsApp, Mak? Iya nonton aja gue mah. Jadi gue pilih-pilih yang mau gue tonton. Ya nggak Iya. apa-apa, itu kan pilihan orang, bagus. Iya, jadi kayak kenapa kita nggak mau untuk ngeributin aja atau kayak nunjukin aja, karena ada beberapa hal yang menurut gue nggak harus banget nih gue terjunin langsung untuk ngadepinnya. Bisa gue dengan cara yang kayak tadi, udah gue pretend to be aja atau gue pura-pura doang dan segala macem gitu loh. Karena gue males tuh. Iya benar. Energi lo kebuang sia-sia. Itu kayak kejadian Makanya tadi, gampang kan? beruban tahu nih, uban gue banyak karena pura-pura Iya, itu. Ada efek negatifnya kan? Ada. Ke lo. Yang rugi siapa? Dia apa lo? Lo ke dia baik, dia dapat sesuatu yang baik dari lo. Gue yakin dia juga di belakang gue begitu ngomongin gue. Ya, lu badan juga nggak? Kerutan sih. Kerutan mah. Ya, Udah mulai agak-agak komedi ya. nggak komedi sih ini. Nggak komedi, ini Tapi itu real. obrolannya nggak cinta, Nggak tapi obrolan cinta. kehidupan. Iya. Iya kan? Tapi emang menurut gue seru banget untuk ngobrolin kayak gini ya, karena ada banyak orang-orang itu yang ya kita bilang kayaknya makin kesini tuh banyak orang-orang yang defensif, orang-orang yang denial. Iya. Dia tahu dia salah tapi dia nggak Iya. mau mengakui kesalahannya, banyak Kenapa itu? tapi-tapinya dulu dan Iya. segala macam. Ya kayak kita gini lah. Gue kalau udah nih misalnya orang nih salah, gue tau, lu salah. Iya gue salah. Tapi kemarin juga sini salah gue tinggal. Oh iya. Nggak bener. Nggak mau debat. Nggak, jadi ada orang, ada beberapa orang. Nih dia salah Gue udah nih. mulai sampai begini nih. Nih dia salah nih. Nih lu salah nih. Dia udah tahu dia salah. Oke, gue tahu lu salah. Iya gue salah. Tapi kemarin si B juga salah. Gue yang beresin. Nggak tahu gue nggak bahas si B, anjing. Gue lagi bahas lu. Iya. Jadi nggak mau salah sendiri ngajak kaum. Gue ada cerita. Jadi ngerti. pacarnya temen gue, deket-deketan cum. Pacarnya temen gue ada nih. Jadi dia dulu diselingkuhin. Dimana konteks selingkuhnya, kan kita beda-beda ya. Sebenarnya tuh selingkuh tuh punya definisinya masing-masing kan. Yang menurut gue itu nggak selingkuh, menurut gue. Oke. Ngapain dulu nih? Apa? Ngapain dulu nih? Ya tergantung kan definisi gue aja. Iya, Menurut definisi gue dia kayaknya nggak selingkuh. Oke. Karena ada dia bisa ngejelasin 5W1H-nya lah gitu. oke. Jadi dan ada semua buktinya. Buktinya. Jadi gue masih Gitu. bisa percaya bahwa ya emang nih ya kalau lagi kecele aja kasarnya gitu loh. Nah si ceweknya ini nih kayak marah banget deh, kayak ibaratnya si paling trauma gitu, gue bilangnya gitu ya, nih Oke. orang paling trauma sampai 2 tahun masalahnya diungkit. Tapi si ceweknya juga pernah selingkuh. Lu tau alasannya karena apa? Cuma karena kesepian. Ya gimana lagi, salah dia juga kan bikin gue kesepian. Ini salah cewek dia. ini nih, ceweknya Iya ini. cewek ini dia bilang ya gimana, gue kan selingkuh juga kemarin karena laki gue juga segininya juga bikin gue kesepian. Terus laki gue juga kan dulu pernah selingkuh, jalan sama cowok bla bla bla, sama cewek segala macam bla 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 gitu. Lakinya Dan masih itu dipacarin? udah 2 tahun. Iya masih dipacarin. Sampai sekarang udah putus Sampai kan? sekarang Berarti hubungannya udah 4 tahun dong? jatuhnya. Oh. Dan Panjang. kesel nggak? Maksudnya lu salah nih maksud gue. Bisa nggak Iya. lu mengakui dulu Gua- kesalahan lo. Gue juga salah sih, gue selingkuh nih juga gitu. Gue juga ada selingkuh sih, tapi gimana ya biar ini tuh bisa baik-baik aja. Masalahnya ketika lu berantem, lu ngurusinnya satu tongkrongan. Iya. Nah satu tongkrongan ini jadi punya masalah masing-masing. Oh, ini yang maksud lo tadi cum kayak gini Iya juga kan, rame-rame. iya Oh, Iya. oke. Repot jadinya. Nah jadi tuh awalnya kita masih baik kak, gue masih baik nih sama nih cewek nih, ibaratnya gitu kan, masih yang kayak gue Waro. responin lah, ya masih gue Wah. waro nih ini orang, bla bla bla, dia nanyain soal lakinya, apa segala, masih gue balas-balasin, bla bla, sampai menurut gue kok nih udah ngeganggu gue banget nih, karena dia nelfonin mulu, sampai ke laki gue diteleponin mulu, cuma perkara minta dipapin doang lakinya lagi ngapain, kan gitu. ganggu kan, udah gitu, lo kesel gak sih kalau ada cewek yang menye-menye sama laki lo, Oh iya. secara chat? Sama laki lo. Sama laki gue, Iya, nih cewek ini nih, misalnya kaya nih, mau nanya-nanya lu nih cum ke laki gua tapinya, ya kan, nah terus papin dong, bocum lagi apa, bla 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 bla, terus dipapin lah sama laki gua segala macam kan, terus kayak, oke makasih ya kak, jangan lupa makan, nanti hati di jalan, Ih, jangan lupa norak. sholat, bete nggak lu? Jadi Norak, gue, bete kan? bete. Gue bilang dong, menurut gue itu salah, kalau tujuan lu baik cuma mau nanya-nanya doang, enough. Ini nggak apa-apa, udah stop sampai situ. Stop sampai situ, tapi nggak usah lo menye-menye. Nah laki guanya nggak sadar nih cewek menye-menye, dia Masa nggak kayak ditanya makan laki nggak sadar. nggak sadar demi Allah.
emang dia kalau kata gue nggak bisa. Nggak mungkin gini, mungkin bukannya nggak sadar. Dia tuh sadar, cuman kalau dia bilang sama lo, gue sadar kok dia menye-menye, jadi so kegantengan ntar dipikirnya. Iya, mungkin makanya dia mau meminimalisir konflik. Sendiri, tapi maksudnya kalau kayak gitu, sekarang. Iya sekarang. Kalau kayak gitu, jangan direspon, maksud gue gitu loh. Laki gue responnya, ya aku tadi makan balado. Enggak sih. Dia sih responnya sebenarnya biasa aja sih, kayak iya makasih ya gitu doang. Maksud gue nggak mau lu balas yang itu, kan chatnya banyak. Harusnya nggak usah dibalas. Nggak usah direspon aja chat yang itunya gitu loh. Yang udah makannya nggak usah dibalas sih. Iya, jangan lupa sholat, nggak usah dibalas juga. Atau nggak usah dibalas yang itu. Lu balas yang lain aja. Kali itu ya itu. Gue nggak paham. Iya lu. Gue nggak paham nih. Udah gitu, masalah nih kan mereka berantem nih. Nah kita mau backup si cowoknya. Kita teman-temannya nih, karena kita ngerasa nih cowoknya emang gak aneh-aneh. Tapi si ceweknya ini lagi overthinking. Lu tau gak sih cewek-cewek nggak mau overthinking tapi pengen diiyain overthinkingnya? Oh iya. Padahal validasi. Perlu divalidasi, padahal dia overthinking dong cum. Belum tentu bener nih apa yang dia pikirin, ibaratnya gitu. Udahlah segala macam bikin rusuh tongkrongan. Ya akhirnya temen gue yang lain putus sama pacarnya. Gara-gara nggak berantem. Repotin masalah lu. Masalah dia sama pacarnya. Kasian banget tuh. Iya, dan ujung-ujungnya mereka juga tetap barengan kan? Iya. Yang musuhan tongkrongan ya mereka kebiasaan tuh pasangan banyak nggak sih kayak gitu, ya kan? Iya makanya kalau misalnya punya pasangan udah masalah jangan dibawa-bawa jangan bawa keluar ya. gitu. Lu yang pacaran, lu yang seru, lu yang disuapin. Bener. Kita yang kena marahan. Iya, lu yang bahagia berdua, giran rame ngajak setongkrongan. Terus tongkrongan juga kalau misalnya teman pacaran nggak usah kepo-kepo nggak ikut campur. Terserah dia, lu cewek kayak gitu ngapain lu? Jangan ntar nyokap gue nonton. Oh maaf tante. Kan di bip. Di bip ya. Di bip juga kan? Seru deh. Juga tongkrongan juga dua sih yang pacaran jangan bawa-bawa masalah ke tongkrongan, yang tongkrongan juga nggak usah ikut campur masalah orang. Iya benar. Gini aja pokoknya lu pacaran datang ke tongkrongan udah fresh. Iya benar. Kita bercanda kayak biasa gitu loh. Iya benar. Iya pokoknya gitu. Aku setuju banget. Masuk BBM katanya prompter. Iya emang. Masuk BBM tadi. Udah masuk BBM aja? Oh bukan. Oh cepet ya? Oh iya, jadi kita sebenarnya ada sesi patahnya jadi nggak enak nih. Patahnya jadi nggak enak nih. Gue salfok tadi. Benar nggak apa-apa. Jadi emang kita tuh ada segmen baru, mulai dari season 4 ya cuma kita. Ada BB baca-baca DM. Jadi curhatan netizen nih ke kita. Halo Habesti. Ini coba bacain ya. Kak, tolong dong minta bahas apa yang harus dilakukan dan langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pihak yang jadi korban perselingkuhan dalam rumah tangga yang terbina setelah puluhan tahun hidup berumah tangga. Wow. Oh dia udah nikah, terus korbannya nih. Kalau gue dengar teman-teman gue yang selingkuh pas udah nikah itu banyak faktor yang dipikirkan tuh. Anak lah, keluarga lah, apa segala macem. Jadi, aduh bingung juga ya gue. Cuman gimana ya? Gak sih, gue ada lu dulu deh kak. Respon dari ini udah berumah tangga nih, puluhan tahun pasti harusnya anaknya udah ada anak gitu anaknya. Gue ngeliat kalau di teman-teman gue banyak yang bertahan sih atas nama anak, tapi itu juga sebenarnya salah juga anaknya jadinya akhirnya. Iya. Yang selingkuh juga. Lah gimana? Aku anaknya selingkuh. Ngikut sama bapaknya maksudnya. Mereka jadi belajar. Ya maksud saya kan ada banyak hal baik yang bisa diambil dari orang tuamu ya, Nah. Boleh tolong jangan ambil yang itunya, ambil sholat 5 waktunya, gitu loh. Nggak sholat juga ternyata. Iya. Dan menurutku gini, kalau misalkan gue tidak berani ngomong ya, karena gue belum di posisi itu ya. Iya benar, itu juga. Tapi kalau menurut gue, kan gue sering denger lah, nggak jadi cerai karena anak gitu. Menurut gue, kalau lu nggak jadi ngambil keputusan karena lu bilang karena anak, mau nggak mau cepet atau lambat anak itu akan menemukan jalannya sendiri. Iya, bener nggak? Dan kalau misalkan lu bilang atas nama anak, kalau anak tuh ada kemungkinan mengecewakan lu. Dan ketika anak itu mengecewakan lu, terus lu tiba-tiba, anjir dulu gue bertahan gara-gara lu, sekarang ngecewain gue, berarti yang salah anaknya. Iya. Lu menaruh blame harapan, tuh, dan blame, ya bener. Blame-nya ke anak lu gitu loh. Dan menurut gue, anak itu tuh butuh rumah gitu loh. Bukan butuh pernikahan langgeng gitu sebenarnya. Percuma lu pernikahan langgeng, lu bertahan karena, kalau bertahan karena langgeng, lu tidak bertahan karena cinta dong. Bener nggak? Dan di rumah itu tidak akan berasa rumah. Anak itu tidak akan berasa punya orang tua gitu loh. Tapi kalau lu ambil keputusan amit-amit ya, mungkin berpisah tapi lu masih bisa berkomitmen untuk memberikan rumah buat anak lu, tanpa ada yang nanti akan di-blame, menurut gua itu lebih bijak sih. Mama papa terima kasih sudah bercerai. Survive. Udah cerai, mama bapak gue mantep. Dan oke kan? Oke, aman-aman aja kayak. Kalau gue ngebedanya gini ya sebenarnya, kan kita bilang itu puluhan tahun. Berarti kan secara logis mungkin saja terjadi sudah berlangsung. Lagi dia juga selingkuh masih. Iya. Ngerti gak sih? Iya udah puluhan. Berarti umurnya udah
dewasa, kita nggak tahu ya perselingkuhan itu terjadinya sudah berkali-kali kah, sudah berangsur-angsur kah, ataukah memang sekali tapi dengan kurun waktu yang panjang. Kalau gua emang sih benar berat karena ada banyak faktor yang harus dipikirkan, entah anak, entah keluarga, entah apa kata tetangga dan lain-lain segala macam tuh banyak di pikiran. Tapi kalau emang lo ngerasa itu udah hancur dan nggak bikin lo happy lagi, buat apa? Karena jangan sampai sendiri. Yang sekarang lo jadi korban nih, korban perselingkuhan, dan nextnya lo jadi pelaku untuk merusak orang lain. Orang lainnya siapa yang tadi dibilang? Anak. Iya kan? Kita nggak tahu apakah anak ngeresapnya dari yang mana. Apakah dari ngikut perselingkuhan tadi bisa jadi, ataukah karena dia tidak menganggap bahwa ya gue punya keluarga, gue punya rumah tapi nggak berasa rumah, jadinya gue di luar, terus gue jadi mengecewakan segala macam, bisa jadi. Atau jadi broken home dengan yang embel-embel segala macam, rusak kalah secara mental dan psikisnya juga melihat pertikaian itu tersebut terjadi secara berkala. Mungkin juga dari faktor luar-luar yang dia dapetin yang berbeda dengan yang di rumah, dia jadi iri hati misalnya gitu kan, lihat rumah sebelah rumputnya hijau banget nih gitu kan, mereka makan keluarga enak nih, gue nggak pernah ngerasain itu, kasihan. Jadi menurut gue kalau memang tidak ada lagi cara yang bisa lo coba untuk memperbaiki dan menyelamati lagi untuk menjadi ketemu solusi yang tepat, berpisah tuh menjadi pilihan yang cukup baik sih menurut gue, biar tidak memperpanjang tali keburukan ataupun tali kebencian di kedepannya. Dan nanti dilihat sama anak lu gitu ya. Gue ada cerita. Ini baru tadi malam gue diceritain sama orangnya. Jadi ada temen gue, dia menikah. Dia orang kaya nih. Dia menikah sama istrinya. Dia pacaran kalau nggak salah dia bilang 4 tahun atau 5 tahun itu. Baru semalam diceritain. Dia menikah sama istrinya, menikah akhirnya punya anak. Dan di pernikahan itu dia selalu menafkahi istrinya itu pokoknya total 60 juta sebulan. Ih, target gua. Di 60 juta itu di 60 juta per bulan itu di tengah-tengah itu istrinya tuh masih nuntut. Karena ngelihat teman-temannya punya tas ini apa segala macem. Terus dia bilang gini, ini kalau bukan karena anak, gue tinggal nih bini. Tapi karena dia. Iya. Tapi karena 60 juta tuh sama lifestyle anak juga apa dia doang? Bininya 30 sendiri. Ya, bininya 30 sendiri. Dia cerita, bininya 30 sendiri. Cukup sih. Cukup, tapi bininya tuh selalu nuntut dia. Ini sini beliin tas sama lakinya, sini beliin tas. Dia akhirnya hilang rasa dan dia sampai nyebut ke gue sampai jijik sama tuh perempuan. Jadi gue suruh tapi gue nggak ngobrol. Udah selama 1 tahun. Karena dia ngerasa ini gue nggak menikah gitu loh. Akhirnya dia nyebut kalau bukan karena anak udah gue ceraiin nih orang. Akhirnya gue bilang, kok bini lo bisa nuntut kayak gitu? Gue bilang, berarti salah dong karena anak gue, bini lo bisa nuntut kayak gitu. Jadi ternyata dia itu, sorry ya bro, gue ceritain tapi gue gak nyebut nama. Jadi ternyata dia itu dari awal tidak terbuka sama bininya. Bininya cuma melihat lo orang kaya. Lo orang kaya banget. Karena gue kalau dengar cerita gue netral kan. Padahal kalau dicerita kayak gitu gue harusnya gedek sama bininya kan. Tapi gue nanya, kenapa bisa kayak gitu? Gue bilang. Jadi dari awal bininya tahu dia orang kaya. Bininya tuh bukan dari orang kaya. Tapi bininya tahu dia orang kaya. Menikahlah. Dia kerja di perusahaan bapaknya. Ternyata yang kaya itu bokapnya. Bokapnya udah mematokkan, ini 60 juta buat keluarga lo. Bininya nggak tahu itu. Ya kan? Gue bilang salah lo juga. Lo harusnya terbuka sama bini lo kalau lo nggak punya apa-apa. Lo cuma dihidupin sama bokap lo. Berarti gue melihat ini kesalahan di dua-duanya. Gue bilang gue nggak bisa nyalain lo. Coba lo datang ke bini lo, sekarang lo jujur. Ini loh, gue tuh segini. Gue tuh gak punya apa-apa yang selama ini ngidupin kita itu. Gue kerja, ya tau lah, bapak-bapak orang kaya yang yaudah lu pura-pura kerja, gue nanti gue hidupin. Jadi bokapnya itu sudah mematokkan 60 juta untuk rumah tangga dia. Nah, sedangkan bininya ngeliat, lu bisa, kok teman gue yang ini punya tas ini, gue gak dibeliin temennya. Padahal dia budgetnya udah 60 itu. Jadi menurut gue, ada dua sebenarnya kadang kalau orang kita nggak suka sama pasangan kita apa segala macem, kita harus lihat faktor lainnya tau. Kenapa dia bisa kayak gini? Kenapa dia bisa kayak gini? Emang itu nggak diomongin dari awal, dari sebelum nikah? Enggak. Jadi selama pacaran ngomongin apa? Nah, gue kagak tahu tuh. Kan ngeliatnya ya orang kaya aja. Orang kaya. Mungkin kayak nanti ke depan tiap pagi ngantor. Gitu. Dan tiap pagi ngantor. FTV itu namanya. Iya. Nah, kalau menurut gue dan itu kejadian nyata, gue ketemu orangnya baru semalam gue ngobrol. Sama ceweknya juga? Mungkin boleh nggak sih gue ngerespon dari cerita temen lu? Boleh. Sorry ya bro, siapa lah nama lu di sana yang nonton ini. Gue sih mikir gini ya, kenapa perselingkuhan, dan mungkin juga agak nyambung sama ceritanya Halo Besti yang tadi. Kenapa sih perselingkuhan yang terjadi di dalam pernikahan yang sudah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun itu dibangun bisa ada? Karena gue yakin ada dua subjek yang melakukan kesalahan juga masing-masing.
pasti deh, nggak mungkin tahu selingkuh tiba-tiba aja. Mau dikata penyakit juga, ya kan, karena orang bilang gitu kan, selingkuh tuh penyakit. Selingkuh tuh bisa terjadi karena memang ada celahnya yang tidak ketemu dari dua belah pihak. Entah tidak ketemu, entah tidak dibicarakan kayak faktor yang tadi, atau memang emang gila aja, ngerti gak sih? Kayak banyak kan yang terakhir Dewa, pilihan orang-orang emang gila aja, kayak Belgia aja, hei gitu. Iya, tapi kan pasti ada reason tuh kenapa itu. Kenapa mungkin sampai impulsif begitu ya, Mak? Bisa jadi karena emang ya gua ngerasa kurang aja orangnya. Jadi gue nyari di sini, nyari. Mana gue bilang harus sama-sama tahu sih sebenarnya positioningnya tuh di mana. Ngobrol dulu nih sama-sama, lu sebenarnya butuhnya apa, yang ini juga kayak gimana. Cari nih, kenapa ya dia bisa selingkuh, apa ya alasannya, oh dia misalnya selingkuh sama yang lebih jelek, misalnya rata-rata orang selingkuh lebih jelek ya. Pasti itu pasti bukan rata-rata. Pasti orang tuh selingkuh tuh biasanya selingkuhannya lebih jelek gitu, iya kan, entah bentukan aneh-aneh kan, entah apa kayak lebih jelek aja, intinya gitu kan. Nah kita mesti cari apa ya sebenarnya berarti yang kelebihannya dari dia. Kayak misalnya lo cerita soal tempat pijet, tau gak sih, yang lo bilang itu di tempat pijet itu ternyata diajarin. lagi podcast. Iya, kita podcast. Dia kayak dia gini. Enggak, dia cerita, ternyata di tempat pijat itu, orang-orang yang salesy itu dilatih. Dilatih untuk kayak mendengarkan cerita, untuk menemani kayak di kelas segala macam. Nah, apakah orang yang si oknum yang selingkuh ini si tidak punya saat bercerita? Bisa jadi. Ataukah memang terlalu banyak tekanan nih yang diberikan di rumah sehingga dia nggak merasa itu rumah lagi. Atau terlalu banyak tekanan di luar yang dia nggak bisa kemana-mana, yang korban ini nggak bisa kemana-mana ya, dikenainin di rumah lagi. Misalnya di luar kayak tadi tuh, ini di secara circle nih mereka tuh hedonisme gitu kan. Terus gue iri hati sendiri nih berarti gitu, dan gue nggak punya circle lain selain itu yang bikin sakit hati gue. Akhirnya gue punya pilihan untuk ngebebanin ke suami gue, ke tadi temen lo tadi itu misalnya kayak gitu, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, kerja nggak bisa, ya kan, nggak dibolehin misalnya kayak gitulah. Mau keluar ketemu circle lain juga ya circle gue begitu semua hancur. Akhirnya suaminya ditekan. Akhirnya suaminya yang ditekan. Nah suaminya jadi kayak ngerasa, gue kalau bukan karena ini bla bla segala macam, jadi dia timbul masalah. Sebenarnya perlu ditanya sih, apa yang lo ngerasa kurang dari pasangan lo untuk bisa menutupi itu atau mencari solusi itu. Makanya tapi sebenarnya sih kayaknya kehidupan pernikahannya tuh nggak mahal, yang mahal tuh gengsinya sama lifestyle kayaknya ya. Betul. 60 juta tuh. Sekarang tuh gengsi yang mahal. Kopi Jago franchise berapa? Bisa. Makanya tahu bulat 3 gerobak. Gue selalu bilang gini kalau kita bicara gengsi ya. Gue selalu bilang, orang selalu bilang, wah Jakarta kehidupannya kayak gini. Gue bilang enggak. Jakarta itu menurut gue masih di batas normal. Walaupun memang banyak hal yang naik ya. Gue juga kadang kaget loh, listrik segini ya. Ternyata sebulan keluar segini. Cuman kalau misalkan lu bisa menempatkan diri lo, lu pasti aman di Jakarta. Makanya gue selalu pakai prinsip nyokap gue siap gue keluar dari rumah. Nyokap gue selalu bilang satu hal, lu keluar rumah pakai sepatu sesuai ukuran lo. Iya. Udah itu satu. Jadi ketika gue keluar rumah, gue tahu di kantong gue megang 25.000, ya gue akan makan 10.000. Sekarang kan orang-orang di kantong 25.000 pay letter. 250.000. Iya. Sesuaikan itu gue dari kecil itu. Makanya gue, tapi kalau misalkan gue punya duit lebih gitu, ya gue akan makan di tempat yang oke gitu. Namun tidak, misalkan gue punya duit 10 juta gitu, gue makan 5.000 1 juta. Gue nggak bakal nyentuh itu ke 10 juta gitu. Karena menurut gue bener juga, ketika lo pakai sepatu yang sesuai ukuran lo nyaman. Iya. Betul. Dan santai gitu. Nggak ada tuh masalah-masalah bercerai karena karena lo kejar itu bukan kebutuhan gitu, tapi gengsi lo yang lo kejar. Keinginan. Dan itu tidak akan pernah selesai lo menapak. Iya. Karena gengsi dan kehidupan itu nggak ada ujungnya. Penggalannya dari bocum. Nggak ada ujungnya. Percaya sama gue. Kalau lo ngerasa, gue kalau dapat ini gue happy, gue kalau gue punya ini gue happy, gue kalau punya ini gue happy. Percaya sama gue, lo nggak akan pernah selesai. Gue juga mau ngasih pesan ya buat laki-laki yang berselingkuh nih, gue mau buat laki-laki yang berselingkuh aja. Kan tadi gue bilang untuk diskusikan, banyak laki-laki yang tidak mau ngobrol lagi. Kayak udah terlanjur malas, udah terlanjur apa, nanti gue dikira bla bla. Nggak tahu, diskusi sama perempuan tuh nggak, sebenarnya dia nggak mau menang. Berdebat sama perempuan sebenarnya nggak mau menang. Dia cuma pengen mengutarakan apa yang dia rasakan. Dia nggak mau menang, dia cuma nggak mau kalah gitu perempuan. Dia cuma mau mengutarakan apa yang dia rasakan, cuma pakainya emosi. Sama perasaan banget. Iya, jadi gitu. terkesannya kayak, ya lu harus ngalah nih dari gua. Enggak, perempuan tuh sebenarnya nggak mau menang dalam perdebatan apapun. Tapi nilai plus sih kalau menang. Iya, makanya lu ngobrol deh sama perempuan. Jangan ya. Karena kenapa laki-laki tuh perlu mengalah lah ketika dia lagi berdebat sama perempuan. Karena sebenarnya perempuan tuh nggak mau menang dalam perdebatan apapun. Dia cuma pengen mengutarakan apa yang dia sedang rasakan. Dan ketika itu bicara dengan perasaan, emosi yang keluar, bukan secara logik. Jadi sebenarnya mau aja kok dia duduk bareng sama lo.
Cuma balik lagi, kadang perempuannya juga tolol. Udah mah laki-lakinya nurunin ego, kitanya masih ngegas. Iya benar. Giliran tolol ke gue, tolol. Ya kan kita perempuan di sini Kak, gitu. Ya, menurut gue gitu, kadang perempuan tuh suka ada tolol juga. Kan kita misalnya nih, gue udah sama lo nih, gue begebu-gebu kan belum pada itu cuma perasaan gue doang. Gitu. Iya. Udah ya udah nih. Nah, kita tuh nggak bisa nggak terima ya udahnya. Iya, karena kayak nggak ikhlas gitu ya. Iya, masih sampai abis dulu. Nah, kadang kan kalau gue kepancing, nah makanya kadang kan lu nggak tahu kan kapan kitanya mau habis. Nah itu dimana perempuan juga harus tahu koridor-koridor untuk dia bisa ngelepasin, abis itu ngerem lagi, biar kita nggak sama-sama pecah nih. Karena laki-laki juga nggak bisa terus-terusan kita tuntut untuk sabar, bro. Laki-laki juga punya perasaan yang sebenarnya dia gunakan lebih banyak ketika dia sama pasangannya. Benar. Beda ketika dia sama temennya. Iya lagi. Sama temennya laki-laki akan lebih banyak menggunakan logika. Tapi ketika sama perasaannya laki-laki lebih sama pasangannya laki-laki lebih banyak menggunakan perasaannya. Lebih sensitif ya. Iya. Sedangkan perempuan kebalik. Ketika sama pasangannya kita lebih menggunakan emosinya. Ketika sama teman kita lebih menggunakan rasa baik hatinya. Nah itu kan dibilang makanya sama-sama ngerti. Iya, agak kurang berpikir aja. Iya, itu bahasa manisnya ya. Kita masuk ke BBM yang kedua. Oke, let's go. Cara keluar dari zona friendzone tuh gimana sih? Tembak langsung. Minta jujur, kepastian. jujur, gue sih jujur. Gue suka sama lu, kenapa lo? Lagi Ya kalau nggak suka next. Iya. Gitu. Thank you next. Iya, Beres. lagu kalau itu. Karena buat gue, zaman sekarang juga cewek nggak apa-apa kok buat ngutarin perasaannya duluan. Buat gue ya. Atau nunjukin deh, nggak usah ngutarin, nunjukin deh. Nah, dia kontra nih, gue suka nih. Enggak, tergantung sih, Fir. Gue nggak apa-apa kalau gue. Iya nggak apa-apa ya. Cuman kayak malu gak sih kalau ditolak? Pasti, Iya kayak pasti. maksudnya. Tensinya. Iya. Tensin sih kalau ditolak ya. Iya. Terus cowoknya kalau gitu ganteng gitu. Kalau aku sih enggak dulu. Nyetir tangan satu. Kalau gue sih nggak apa-apa daripada. Kalau aku sih enggak dulu. Gue ngerasa kayak kebebanan mulu nih, kayak capek nungguin. Karena kan gue bilang, cewek tuh lebih banyak nunggunya. Iya berarti, tapi gue sama Ozo gue nembak duluan. Nah, tuh. Iya, gue kayak. Gue juga ke laki gue gitu jatuh. Masa kenapa nggak nolak ya? Oke, yang gini lagi. Kalau aku sih enggak dulu. Kayaknya enggak dia sama cewek kayak gini gitu. Kamu Gemini bukan? Iya, gue nembak duluan. Tapi pas Amosnya terima. Terima, tapi gue gak tau sih itu tuh terima apa enggak ya. Tapi pas diterima dia nanya nggak? Dia jelasin nggak tentang dia tuh broken home gitu-gitu yang kayak di konten? Enggak, anjing, itu konten doang. Itu konten doang, happy family. Tapi sebenarnya maksud gue kenapa cewek itu sah saja buat ngomong perasaannya dia duluan ketika lo sudah melihat bahwa itu ada aba-abanya, lo bakal di ACC. Iya, kayak bakal di ACC. Kayak emang dia demen juga nih gitu. Kalau emang dia nggak demen, ngapain ngomong? Iya. Gengsi, pasti. Cowok juga sekarang gitu mental-mentalnya. Masa sih? Nunggu ditembak duluan sama cewek? Enggak nunggu, ini pasti di ACC nih. Iya, nunggu PDKT dulu gitu-gitu. Iya, makanya itu ada proses PDKT itu fungsi. Padahal dulu zaman kita sekolah bawa bunga ke tengah lapangan. Iya. Udah nggak ada begini. Dulu tuh cowok pada bangun candi anjir, sekarang cuma model react Instastory doang, brengsek ya emang. Nggak ada usahanya. Lagi alibinya gini. Brengsek di pip juga kan? Karena tahu nggak kenapa? Apa-apa diviralin. Iya. Males cowok. Lah, tapi kalau viralnya bagus pun bagus dong. Iya. Malu anjing lu di cewek lu bagus di tongkrongan abis lu. Iya. Iya lu gak Kemarin bangun candi bro, gue denger. Kenapa cowok patungan sekarang goceng juga? ini potensi. patungan. Tapi kenapa sekarang juga cowok nggak pernah mau ada tanggal jadian? Ya udah kita kan udah berjalan aja. Gue lagi. Gue kesel sih itu, jujur. Kenapa emang? Cewek tuh juga kayak kesel deh. Tau gak sih kenapa? Banyak kan sekarang orang cowok tuh ya, udah nembaknya tidak se-effort dulu bangun candi, sekarang juga tanggal jadian aja mereka nggak mau. Kayak kita kan udah berjalan. Berjalan, oh. Itu anjing menurut gue. Gue kesel kalau itu. Iya. Karena kayak kenapa? Lo jadi tanggal berapa Moza? 12 itu juga gue yang buat. Iya kan sama. Sama ya sebenarnya. Sama. Iya, lu juga gitu. Iya kayak. Makanya gue menormalisasikan. Kalau gue milih tanggal bagus. Oh tanggal iya. segini aja tau kita jadiannya gitu. Tapi tahunnya sama kan? Nggak kalau Sama. misalnya tahun yang Enggak, tahunnya itu sama. agak gila sih kalau gitu. Tanggal segini aja yang bagus gitu. Nah, Oh, iya kalau itu kan? tapi lu Ya, asik kan? masih ada niatannya. Ada banyak yang nggak ada niatannya, Cum. Jadi buat hasil kayak ya udah gue berjalan aja, penting lu udah punya gue, udah kita udah pacaran aja. Iya, tapi emang rata-rata mikirnya gitu sih, Fir. Tapi gue kesel sih, makanya gue menormalisasikan kenapa cewek boleh aja untuk lu mengutarakan perasaan lu lebih dulu. Karena gue mikirnya gini, Karena kata dulu gue nggak bisa, biasa gue nggak tahu ya, sih. mungkin kalau gue mikir gue doang ya, tapi kalau karena kalian bilang cowok-cowok kalian gitu juga, mungkin ya kita mikirnya tanggal-tanggal gajian gitu. Tanggal jadian itu tuh waktu kita ya kecil aja gitu. Iya nggak penting. Nggak penting, yang penting tuh kapan gue akan menikah gitu sama lo.
Iya. Mungkin kita mikirnya gitu, tapi gue pengen menghargai aja. Iya, gitu. gue mengerti, tapi ternyata di cewek itu masih penting. Lumayan penting. Kan cewek ada yang kayak lucu-lucuannya gitu iya, loh. Iya, 1 tahun nih kita dinner di mana ya, gitu. Ada tahu begitu-begitunya. Jadi gue tahu nih, gue bertahan berapa lama sih sebelum gue dinikahin sama lo, sekian tahun. Yuk masa iya nggak nikah nih gitu. Kalau gue. Oh, buat reminder. Reminder gue. Ini tanggal spesial gue sama dia. Pertama kali gue akhirnya bisa menjalin komitmen. Dan itu akan lebih gue hargain gitu. Dibanding jalanin aja dulu. Jalan-jalan mulu, teman-teman gue pada naik mobil. Capek gue gitu gue. Iya sih. Iya kan? Bener sih. Aneh kalau bener gue diem. Gue kalau bener diem gue. Oh iya bener nih, masuk akal. Iya. Itu udah perasaan perempuan. Perasaan perempuan, betul. Masuk ke yang terakhir, coba bacakan. Kak, gimana cara yakin kalau dia bener-bener pasangan yang pas buat kita sehidup semati? Nah, lu nih kan kayaknya udah siap menikah. Lu mau nikah gak sih, Kak? Mau, siapa nggak mau? Insya Allah ya, mau. Maksudnya Insya Allah mau. Udah matang menurut gue kan. Iya. Gimana? Lu bisa meyakinin dari contoh lu dulu deh. Ini Oza nih orangnya nih. Nyambung pertama, terus abis itu kayaknya kalau cinta nggak bisa dijelaskan gitu ya. Jadi kayak pasti ngerasa kayak, kayaknya dia deh gitu. Nggak ada penjelasan lagi, udah beneran deh tapi. Gue nggak punya penjelasan. Sisi lu, ini dia nih. Kayaknya itu gimana? Gara-gara waktu itu, jadi kan Oza tuh kalau di konten red flag banget kan. Tapi aslinya nih, lebih red flag gue. Jauh. Kayak gue red flag hitungannya karena komunikasi gue blee, gue kayak kalau punya masalah tuh kebanyakan ketawanya kayak apa ya gitu kan. Gue suka nggak mudeng, ini lagi berantem ya, gue suka kayak gitu. Gue kayak nggak ngeh nih apa yang lagi terjadi gitu kan. Nah waktu itu pernah ada momen kayak kita lagi berantem gitu panjang, terus gue orangnya mager ribet kayak oh ya udahlah gue nggak mau ngomongin lagi gitu. Tapi nggak, Oza bilang coba dari semua kalimat, jadi gue nge-text panjang banget nih, ada kali 20 halaman bolak-balik, wah nggak kebayang. Jadi kayak gitu. Terus habis itu dia langsung nelpon, habis itu dia bilang, kita bahas satu kalimat. Jadi satu, oke, udah nemu belum jawabannya? Ya oke aja, nggak boleh gitu. Harus ada respon balik, dia bilang. Kita ulang ya kalimatnya dari awal. Jadi kayak sekolah ya? Kayak sekolah. Oke nih, nggak juga sih kayaknya. Gue masih kayak gitu, ya udahlah ini nggak penting. Kita ulang lagi dari awal. Ada tuh 3 jam. Jadi gue nggak mau berantem lagi abis itu. Kalau begitu caranya berantem. Ya siapa juga nggak enak berantem begitu, capek pak. Iya kayak gue udah bilang, kalau caranya berantem begini, nggak usah deh, kita baik-baik aja hubungannya. Iya. Kita bawa waktu. Tapi emang bener tau, karena pasangan itu adalah pelajaran seumur hidup. Iya benar. Lu tuh, kalian udah bilang kan, itu kayak kita lagi sekolah ya. Ya emang benar, karena sebenarnya sejatinya lu hidup belajar tuh ya nanti sama pasangan lu ketika lu udah mau menjalin ke rumah tangga atau apa-apa segala macam, itu tuh pelajaran sejatinya. Lu akan tahu semuanya nih. Lu udah nggak peduli lagi tuh lu ngurus azabar apa segala macam, udah peduli lagi kan. Lu cuma tahu lebih ke gimana ya cara kita bersosialisasi, terutama sama orang yang akan sehidup semati tadi gitu. Oh mengerti orang lain tuh seperti ini. Oh cara tahu diri gue tuh kayak gini. Dan ketemu sama orang yang tadi yang lu ngerasa dia bisa bimbing lu. Karena laki gue juga agak lumayan gitu lagi. Kayak dia maksudnya, lu jangan begini gitu. Iya, ngedikte juga. Jadi kayak dia awalnya iyain, dan gue kan baget banget anaknya, sama gue red flag juga. Suka bikin-bikin perkara juga gue. Red flag gue, kita mengakui sih. Banyak orang red flag gak dikatakan kan. Iya benar. Insya Allah. Lebih red flag maksudnya. Nah, gue tuh lebih kayak gitu lebih ke yang laki gue, kan gue agak anaknya panikan banget ya, lu bisa tahu lah itu kan. Gue tuh tiba-tiba kayak yang bisa, gue udah kayak gitu. Nah dia tuh lebih yang bisa tenang. Iya, dia tuh lebih mitigasi resikonya tuh lebih bagus gitu. Cara dia menelaah hal-hal yang harusnya gue kayak gini sayang, jadi kenapa aku tadi emang ngajarin kamu buat tiba-tiba aku dorong ke kamu ke masalah yang tiba-tiba besar, biar kamu nanti bisa belajar, karena nantinya ada beberapa keputusan yang itu akan kamu yang memilih, bukan aku lagi. Karena kita berdua nih nanti di rumahnya. Gue jadi bisa ngerti, makanya kenapa gue mau sama dia, karena at the end of the day gue bisa belajar bahwa oh ternyata nggak selamanya gue independen, gue alpha harus terusan jadi itu ya. Ternyata gue juga harus menjadi mengemban sisi perempuannya gue yang harus bisa ngebantu nakoda gue nih untuk nge-steerin si kapal gue mau berhenti di mana kayak gitu. Co-pilot lah. Harus bisa jadi co-pilot yang betul. Tahu di depan gue ada komandan. Lu gimana? Apa bertanya? Enggak, yang tadi aja closing statement. Tadi ada pertanyaan anjir. Itu gimana lo menentukan Laira mati. Menentukan bahwa pasangan lo itu tuh she's the one ya. Gue setuju sama lo sih, nggak bisa ditentukan ya. Gue kan? nggak bakal ada perasaan yang kayak bisa ada. Cuman karena gini. Kayaknya pas nih dia buat gue, kayak pas nih kayak ayah nih. Karena gini, kalau gue lebih
pasti kan dalam hubungan kita ada masalah ya. Kita ada masalah, kita ada ribut, kita ada anjing nih orang nih, Cuman ketika masalah itu datang, cuman yang kita berpikirnya adalah nanti gimana ya gue hidup sama dia. Iya. Ya udah. Bukan berpikir nggak bisa nih gue cabut nih. Cuman lu berpikirnya adalah nanti ketika gue berumah tangga gimana ya gue koordinasinya, gimana ya gue coba ngertiinnya, gimana cara gue dia biar paham nih gimana sih gitu. Jadi lebih mencari jalan keluar ya sebenarnya. Itu udah gitu. Jadi kalau gue rangkum tipsnya adalah lu gimana caranya lu bisa ngeyakinin dia adalah orangnya pas lagi berantem. Ketemu sama masalah deh. Nah itu, masalah itu memberikan sesuatu hal yang bisa jadi menjawab apa pertanyaan-pertanyaan lu. Iya. Kalau nggak baik kan putus. Hadapin masalahnya. Jadi kalau tanya gimana cara gue bisa yakin ini orangnya? Ya lu lihat dari setiap masalah yang ada. Jadinya seperti apa? Bisa jadi itu menjadi solusi gitu. Karena jangan pernah takut masalah. Semua masalah itu create big. Tapi nggak usah masalah, nggak usah datang lagi deh. Pasti datang. Selesai. Kita gue tuh orangnya kayak lu, gue mau hai goblok aja udah. Cuman pasti ada aja. Suka banget masalah nyamperin gue, duit kayak nyamperin. Iya makanya itu masalah kan. mulu yang nyamperin. Cuman ya udah pasti ada, cuman ya masa kita mau hai mulu gitu. Iya, kita kan bersama-sama orang pasti gitu ada, kan. Iya. Misalnya lu sama Oza gitu, Oza yang orangnya lebih diem, lebih serius, gua pasangan gua mungkin konsep hai-hainya beda, ini kan harus ketemu di tengah gitu. Hai-hai lu bisa nggak gila gue lama-lama manggil. Hai-hai lu. Iya kan? Iya benar. Kan bisa hubungan bahagia-bahagia gitu nggak ada. Iya benar. Bahagia itu sementara. Pasti kan. Yang abadi apa nih? Abadi ya, nungguin ya. Nyari di otak kan. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih banget Kak Aisyah udah datang. Episode terbaik ini. Terbaik. Terima kasih juga buat teman-teman Halo BC yang udah nonton episode kali ini. Kalau kalian ngerasa kita perlu debatin hal-hal yang lain bersama Kak Aisyah, kalian mau undang Kak Aisyah lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Atau perdebatan kita kali ini menurut kalian dirasa kurang nih, kalian mau debatin lagi lebih panjang, boleh banget silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman Halo BC juga yang mau dengerin podcast kita secara audionya sudah ada di Spotify dengan nama Halo Hati. Dan tidak lupa terima kasih ke Iceland Vodka dong. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @blumedia @halohahati. Jangan lupa di follow juga TikTok kita. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, share juga YouTube channel Blue Media. Nyalain loncengnya biar kalian tahu episode-episode terbaru dari Halo Hati. Kalau gitu kita pamit undur diri sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.